5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Izzuddin, dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jember dengan NIDN 0707109002. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang PDD UKT PT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Dan pada PDD UKT PT ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Manajemen Pemasaran Lanjutan, dengan kode MJO 50 MAN 09 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini ditempuh oleh mahasiswa semester 3, dan mata kuliah ini wajib ditempuh mahasiswa di dalam kelas, tidak bisa dikonversi ke dalam bentuk BKP MBKM. Kuliah ini membahas lebih lanjut tentang teori pemasaran, yang di dalamnya membahas tentang pandangan baru dalam pemasaran, macam dan jenis-jenis konsumen, sampai pada bagaimana mengelola hubungan dengan konsumen yang baik sehingga bisa membangun loyalitas konsumen. Video ini merupakan pertemuan kami yang kedua dengan topik perilaku konsumen. Metode yang digunakan yakni dengan presentasi dan tanya jawab, dan media yang dipakai yakni PowerPoint. Di akhir sesi, saya memberi tugas kepada mahasiswa untuk meresum dan juga mengamati teman-teman yang ada di kelas sebagai perilaku konsumennya. Berikut ini video kami di kelas. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, seperti biasanya, sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Ketua kelas, mohon dipimpin. Sebelum mulai perkuliahan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa beragama dari identitas masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa akan diakhiri. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya. Pertama, Febian Dwi Maharani, Anis Nur Hanafiah, Imelda, Hasin, Vicky Nuraini, Lailatul Karomah, Nanda Khairunisa, Dwiki, Umi Kulsum. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen, di mana nanti saya akan presentasi sendiri dan teman-teman nanti akan saya tanya jawab terkait dengan bagaimana sih perilaku teman-teman saat teman-teman ini berbelanja, karena teman-teman itu juga merupakan konsumen, dan agar sama-sama memahami bagaimana perilaku konsumen itu bukan hanya dari tataran teori tapi juga dalam tataran prakteknya. Oke teman-teman, topik kita yakni tentang perilaku konsumen, dan nanti saya akan menyampaikan materi tentang perilaku konsumen, sekaligus nanti saya akan bertanya kepada kalian. Oke, menurut Brian Esberg, tugas kita sebagai pemasar adalah memahami bagaimana pelanggan ingin membeli dan membantu mereka untuk melakukannya. Jadi para marketing yang sukses, para manajer marketing yang sukses itu adalah orang-orang yang benar-benar memahami siapa target konsumennya, apa yang biasa mereka lakukan untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Sehingga ketika manajer marketing itu sudah benar-benar tahu, oh perilakunya seperti ini, akhirnya nanti mereka bisa mendekati konsumennya melewati itu. Contoh saja, kalau target konsumennya itu suka melihat sosial media, maka manajer marketing akan nyewa iklan untuk ditampilkan di media sosial tersebut.
Makanya jangan heran kalau di YouTube, di Instagram, di Facebook itu banyak berseliweran iklan-iklan yang dikeluarkan oleh manajer marketing agar produknya itu lebih dikenal oleh konsumennya. Kemudian, sebelum lanjut ke materi selanjutnya, apa kira-kira pengertian dari perilaku konsumen? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oke, coba jawab. Jadi perilaku konsumen itu adalah perilaku yang ditunjukkan oleh konsumen saat mereka membeli barang atau jasa. Contohnya mereka saat membeli produk kecantikan. Nah, mereka bakal milih nih, mau beli di online shop atau langsung datang ke toko gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Oke, terima kasih. Jadi, perilaku konsumen menurut Sifman dan Kanu tahun 2010 adalah perilaku yang diperlihatkan konsumen saat mereka mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi produk yang mereka butuhkan untuk memuaskan kebutuhan. Oke, seperti yang kita ketahui bahwa perilaku konsumen kalau zaman dulu itu mereka kebanyakan membeli produk itu secara offline. Jadi mereka datang ke tokonya. Kalau mau nyari baju ya datang ke toko bajunya untuk melihat kainnya, modelnya, motifnya, dingin apa enggak kainnya. Itu kalau baju ya. Kemudian kalau semua mereka mau beli handphone pun mereka harus tahu spesifikasinya, handphonenya itu enak apa enggak. Kebanyakan mereka akan langsung ke toko online, offline. Akan tapi karena kemarin ada COVID, nah ada perubahan perilaku yang ditujukan oleh konsumen. Konsumen akhirnya mulai terbiasa untuk berbelanja secara online. Makanya tidak heran muncul banyak aplikasi-aplikasi seperti Shopee, Lazada, kemudian Blibli dan lain-lain yang merupakan toko-toko online yang ingin memenuhi kebutuhan dari para konsumen-konsumennya. Kemudian, selanjutnya selain faktor kebudayaan, faktor sosial, itu ada juga faktor pribadi. Nah, ini yang lebih unik. Pertama, umur dan tahapan dalam siklus. Umur dan tahapan dalam siklus. Anak SD, anak SMP, SMA sama anak kuliah kalau beli baju kira-kira beda apa sama? Beda. Kalau mau beli handphone beda apa sama? Beda kebanyakan. Karena bagian anak kecil kalau semua handphone aja yang penting bisa buat game. Tapi kalau anak SMP, anak-anak SMA itu sudah mulai berpikir WhatsApp, kemudian untuk sosial media juga, untuk foto-foto juga. Kalau anak kecil nggak mikir seperti itu. Bagi orang dewasa tambah lebih sederhana lagi. Yang penting bisa buat nelpon dah cukup. Makanya tidak heran kalau sama ayah-ayah kalian yang mungkin masih tinggal di desa, orang tua saya saja yang penting bisa buat nelpon anaknya sudah selesai. Ya tidak perlu sosial media juga enggak. Nah, cuman meskipun kalau orang tua yang ada di kota itu kadang-kadang sudah mulai ada yang sedikit sadar sosmed. Jadi kadang-kadang ada yang foto-foto diupload. Cuman masih sedikit, kebanyakan dari mereka apalagi kalau tinggalnya di desa yang penting cukup bisa nelpon anaknya. Sehingga dalam melakukan pembelian pun akhirnya memang menyesuaikan. Oke, teman-teman kalau ingat di iklan-iklan handphone seumpama itu kebanyakan yang ditampilkan itu anak kaum muda, anak kecil atau orang tua, Rek? Artisnya, Rek? Muda. Kenapa? Karena sebenarnya target mereka adalah kaum muda yang suka foto-foto, yang suka bersosial media, yang suka bingung nyari angelnya yang bagus gimana. Nah, sehingga banyak akhirnya perusahaan-perusahaan yang mencoba membuat HP dengan kamera yang bagus. Tahapan dalam siklus hidup juga ya. Tahapan dalam siklus hidup itu artinya beda sekali antara anak yang sudah bisa berpikir dewasa dengan anak yang masih pikirannya masih seperti kekanak-kanakan.
Saya kira teman-teman juga tahu sekali. Contoh saja di tetangga saya itu punya 2 anak. Dia pernah cerita sama saya, anak saya itu 2 anak Pak, itu setiap lebaran itu untuk belanja baju itu dikasih budget 1 jutaan untuk dihabiskan di Matahari. Ternyata beda perilakunya antara anak yang pertama dengan anak yang kedua. Kalau anak yang pertama sudah dikasih 1 juta, habiskan sudah. Tapi kalau sama anak yang kedua enggak. Jadi dia bisa berpikir bahwa nabung itu penting. Sehingga kadang-kadang meskipun dikasih uang 1 juta, kadang-kadang yang dipakai itu 700, 600, sedangkan sisanya itu ditabungkan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang mungkin nantinya mendadak atau kebutuhan tersebut tidak bisa dipenuhi oleh orang tuanya. Sehingga dari perilaku tersebut akhirnya kan kalau teman-teman aja sudah bisa mikir, kalau semua dapat uang 1 juta sama uang dapat 600 untuk mencukupi kebutuhan, pasti biasanya akan melihat dari harga barangnya, yang kira-kira barangnya itu harganya akhirnya disesuaikan, kan seperti itu. Kemudian faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen selanjutnya yakni pekerjaan. Di mana dia bekerja itu pasti akan mempengaruhi perilaku konsumennya. Contohnya saja, bagi karyawan yang kerja di Roxy, yang saya tahu itu mereka biasanya kalau makan tidak jauh-jauh, tidak juga di McD atau apa namanya itu ke tempat-tempat yang enak-enak, enggak. Jadi mereka paling enggak di kantinnya, atau kalau tidak di kantinnya itu di di gerai-gerai di belakangnya itu, biasanya makannya di situ aja. Nah itu memang di sana itu kalau pegawai Roxy makan di kantin atau makan di gerai-gerai yang ada di belakangnya itu mendapatkan diskon. Tapi bagi pekerja, karyawan bank, apalagi kelasnya itu sudah direktur, maka bagi mereka kalau makan ya harusnya yang enak, kalau nggak enak yang sehat sekalian. Nah, makanya berbeda sekali perilaku konsumennya. Kemudian keadaan ekonomi, ya, keadaan ekonomi ini berdasarkan pemasukan dari mereka. Jadi kalau pemasukannya banyak, ya belanjanya bisa banyak. Teman-teman aja yang setiap bulannya ada yang 1 juta, sama yang 2 juta, sama yang 5 juta. Ada yang 5 juta di sini per bulannya? Tidak ada ya? Mungkin tidak ada. Kakak tingkat kalian tuh ada rek yang segitu rek? Ada yang segitu. Dan itu pasti berbeda, cara belinya itu berbeda dengan teman-teman yang cuma 1 juta, bener nggak? Kalau yang teman-teman itu yang pendapatannya 1 juta dikasih uang saku sama 1 juta pasti akan membuat anggaran untuk bayar kos, untuk makan, untuk beli paketan, untuk nongkrong, itu biasanya sudah ada anggarannya. Tapi bagi mereka yang uangnya banyak, biar sudah jalan aja sudah. Seperti itu biasanya sih. Kemudian ini lagi yang paling unik, yakni gaya hidup, rek. Gaya hidup itu kadang tidak bisa dilihat dari di mana dia tinggal, di mana dia asalnya. Orang desa, rek, kadang meskipun orang tuanya biasa-biasa saja, ketika dia berteman dengan orang-orang yang kaya, kadang-kadang dia itu mencoba memantaskan diri sehingga gayanya sudah gaya orang kaya. Padahal biasa-biasa saja. Kadang-kadang ada orang yang biasa-biasa saja, kepingin kelihatan kaya, dia nyewa, ada juga. Ada juga tapi orang yang kaya, tapi gaya hidupnya sederhana. Tahu Sadio Mane, pemain sepak bola? Ya, itu beli HP, itu mungkin masih bagusan HP-nya kalian, rek. HP-nya Sadio Mane itu pecah dan dia tetap menggunakan dan tidak mau beli lagi. Kenapa? Bagi dia, ketika dia punya uang, dia gunakan untuk membuat sekolah, membuat rumah sakit di tempat dia tinggal. Lebih banyak ke sana. Pemilik Facebook, Mark Zuckerberg, juga sama, rek. Kalau kalian tahu, yang biasanya pakaian yang paling dia sukai itu atasan putih, bawah jeans. Sudah seperti itu. Dan ketika ditanya kenapa sederhana, saya kira ngapain kita harus mengeluarkan banyak uang untuk pakaian, toh cuma pakaian saja.
Dan uangnya pun sama ternyata Rek, untuk pendidikan. Dia untuk buat panti asuhan, dia mendirikan rumah sakit, dia juga mendirikan sekolah, sehingga pemikirannya itu bukan hanya untuk fashion, tapi juga bagaimana uang yang dia dapat bermanfaat di sosial. Makanya ini rada apa namanya itu unik. Kemudian, oke teman-teman, kira-kira apa perbedaan konsumen dan wanita saat mereka berbelanja? Sama apa beda kira-kira antara wanita dan pria? Ya Pak. Izin menjawab. Biasanya kalau apa ya, pria berbelanja tuh Pak dari rumah udah melakukan planning ya. Contoh kayak membeli sepatu dia lebih cepat lah, kayak memilih nggak suka ribet. Misal ukurannya udah pas, dilihat cocok, langsung dibeli Pak. Kalau cewek yang saya tahu ya, kebanyakan kalau belanja malah cuman muter-muter, dilihat tok. Terus apa ya? Tahu-taunya malah gak jadi beli, apa ya? Lebih ribet lah. Oke. Mungkin gitu. Makasih. Siap. Ini Rek, ini gambaran singkat loh ya. Perbedaan laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki itu ya sudah, ketika dia sudah saya mau beli tas Mama. Tasnya kepentingannya untuk kuliah. Yang bisa buat kalau laki-laki mau beli tas, sudah tahu kebutuhannya untuk apa, tasnya kira-kira mereknya apa, sudah tinggal datang ke tokonya, milih warna yang cocok sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan budget, sudah selesai beli, langsung bayar, langsung pulang. Wih, kalau perempuan, subhanallah. Kalau pengalaman saya itu pernah barengi ini pernah sampai tidak dapat ngomel saya itu. Dan anehnya besoknya itu datang lagi bareng sama kakak ipar. Beli baju yang kemarin, Masya Allah, ngapain buang-buang waktu. Oke, ini lagi ya bedanya cowok sama cewek. Kalau cowok itu ya pilih barang, nemu yang dimaksud, beli, seneng dah. Kalau cewek mungkin ini ya, nggak tahu dari Anda enggak itu ya. Pilih barang, galau lagi, pilih lagi, galau lagi. Jadi abis itu beli, kemudian galau barang yang nggak kebeli kemarin. Waduh, istimewa sekali. Ya ini adalah pelaku konsumen dan pria. Ya mungkin nggak tahu ya, kira-kira masih sama atau beda? Oh sama ya, berarti bener ini. Oke, selanjutnya. Model perilaku konsumen. Nah, model perilaku konsumen itu biasanya pertama itu dimulai dari rangsangan pemasaran. Rangsangan pemasaran mengenai produk, harga, distribusi, dan promosi. Ini biasanya teman-teman pelajari juga di marketing mix. Jadi rangsangan yang diberikan oleh perusahaan itu kadang-kadang ada yang berupa produknya yang bagus, ada yang berupa harganya yang sesuai dengan diinginkan oleh konsumen, artinya sesuai dengan budget. Ada juga karena mudahnya mencari barang, ada juga karena promosinya bagus juga. Ini adalah rangsangan-rangsangan yang diberikan oleh perusahaan untuk merangsang konsumennya atau target konsumennya. Kemudian rangsangan lain itu ada juga yang ekonomi, ada juga teknologi, ada yang kebudayaan, ada juga politik. Kalau yang emosional, salah satu contohnya itu membeli jam tangan Rolex, harganya 200 juta, ada yang 500 juta. Kira-kira jam tangan Rolex yang menunjukkan sana jam 7 sama jam tangan yang belinya 100.000, kira-kira kalau menunjukkan waktu jam 7 itu sama nggak kira-kira? Sama sekali. Jadi kalau orang menggunakan rasional, ngapain beli jam tangan yang mahal-mahal? Yang penting fungsinya sama, menunjukkan waktu. Sedangkan kalau emosional tuh enggak. Saya pakai jam tangan Rolex ini biar kelihatan bahwa saya ini kaya. Kelas saya itu bukan di sini, di sini. Nah, kira-kira ada nggak yang bisa ngasih contoh pembelian impulsif buying, atau saya pernah nih Pak merasakan ini impulsif buying ini? Ada nggak, Rek? Oke, gimana, Nduk? Yang keras, Nduk? Saya pernah merasakan impulsif buying itu kan sekarang lagi marak kayak live TikTok nih. Oh, live TikTok. Nah, di live TikTok ini menampilkan baju. Nah, sekarang kan mendekati hari raya. Jadi kan di sini tuh kayak ada dress, terus harganya sekian. Dari ini produsen sendiri tuh mengklaim kalau baju ini tuh
cuma ada 5 piece. Nah, terus di situ diskon berapa persen cuma berlaku pada saat live. Nah, jadi kan tergiur nih, jadi tidak berpikir kalau misal kita bisa mendapatkan baju seperti itu dengan harga yang lebih murah. Nah, ternyata setelah sampai barangnya tuh kayak nggak sesuai ekspektasi Jawa. Jadi kita tuh tergiur sama yang di live itu sendiri. Ya, itu adalah salah satu taktik ya. Kalau teman-teman lihat biasanya ada 12. Itu kan sebenarnya ingin menimbulkan ini impulsif buying ini, Rek. Kadang-kadang barang yang nggak perlu pun akhirnya kita beli, tapi ini memang ada nanti ketika di impulsif buying itu ada konflik pikiran. Ini butuh nggak? Tapi ada dorongan emosional, tapi biasanya kalah yang pikiran ini. Kena harga yang murah ini padahal sudah beli baju, ini sudah kalah kadang-kadang ini. Sehingga yang menang biasanya dorongan emosionalnya. Selanjutnya, contoh upaya membuat impulsif buying bagi perusahaan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan, ada 50 off, kemudian ada buy one get one. Kemudian kalau di Shopee atau ada big day sale 12, ada yang 11. Banyak sekali ya. Flash sale 99, harganya ada yang harganya 1000-an, jauh sekali. Nah, ini contoh upaya perusahaan untuk membuat impulsif buying. Selanjutnya ada tugas yang pertama itu meresum, Rek. Meresum yang sudah kita pelajari. Dan yang kedua itu ini, Rek. Tugasnya mengamati perilaku konsumen, dalam ini adalah temanmu. Mengenai bagaimana temanmu itu mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, menghabiskan produk dan jasa yang mereka harapkan untuk memuaskan kebutuhan. Kemudian faktor apa yang paling mempengaruhinya dalam melakukan pembelian? Maksudnya dalam motivasi belanja yang mana? Kemudian sumber informasi apa yang biasanya dia manfaatkan? Seperti yang disampaikan teman kalian Fariza tadi, kalau ngomong motivasi berbelanjanya itu motivasinya adalah utilitarian, artinya melihat manfaatnya, Rek. Dia belanja bukan untuk gaya-gayaan tapi untuk melihat manfaatnya. Kemudian sumber informasi yang biasanya dia manfaatkan adalah internet atau media sosial. Oke, saya kasih waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan. Iya, kamu ngambil punya teman-teman semua, habis itu taruh di sini. Oke, Rek. Oke, teman-teman, waktunya sudah habis. Silakan kumpulkan tugas kalian. Jangan lupa tulis nama sama NIM-nya. Terima kasih. Oke, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang kualitas layanan dan nanti akan dipresentasikan oleh kelompok yang sudah diberi tugas. Jangan lupa membawa bukunya, jangan lupa mempelajarinya sehingga nanti ketika diskusi kita bisa sama-sama memahami tentang kualitas layanan. Oke, sebelum kita akhiri mari kita baca hamdalah bersama-sama. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, teman-teman. Senang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.